anak. Sungguh miris yang terjadi saat ini. Mengapa demikian? Kasus kekerasan seksual adalah kasus yang sangat sulit ditangani. Di dalam undang-undang. Salam Tribuners, dapat saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, di mana sidang pra-peradilan dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka oknum anggota DPRD Kota Depok Rudi Kurniawan diwarnai dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan diri sebagai Depok Youth Movement, di mana massa tersebut mengadakan demo persis di depan Pengadilan Negeri Kota Depok yang saat itu sedang mengadakan sidang pra-peradilan. Massa menuntut agar PN Depok mengadili oknum anggota DPRD Kota Depok tersebut seadil-adilnya. Selain itu, massa juga membawa berbagai macam jenis poster yang berisi tentang tuntutan-tuntutan serta aspirasi yang ia sampaikan kepada publik. Saat ditemui Tribun News Depok, setidaknya ada 5 tuntutan yang disampaikan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Depok Youth Movement tersebut. Inti dari tuntutannya, ia meminta bahwasanya penegakan hukum harus ditegakkan, terlebih kasus yang sedang menimpa, yakni kasus terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PDIP tersebut. Selain itu, usai melakukan aksi demonstrasi, perwakilan massa juga menemui perwakilan dari PN Depok, juga dari pihak kepolisian setempat. Jalannya aksi demonstrasi di tengah sidang pra-peradilan memang tidak ada gesekan ataupun benturan fisik karena demo dilakukan dengan tertib, hanya menyampaikan orasi dan aspirasi dari mereka. Kami dari Depok Youth Movement dalam kasus ini tentu ingin mengawal bagaimana hari ini proses yang terjadi dalam persidangan ini, yang pra-persidangan pra-peradilan itu, karena memang kasus ini cukup meresahkan di mata masyarakat kayak gitu, dan memang dalam kasus ini pelakunya melibatkan pejabat daripada oknum anggota DPRD kayak gitu. Nah, kami rasa keadilan butuh didorong dari partisipasi pemuda kayak gitu. Makanya kami hari ini mengawal kasus persidangan ini sekaligus mengirimkan amicus curiae sahabat peradilan yang mana bisa menjadi dapat membantu analisa daripada hakim dalam perjalanannya nanti memutuskan dalam pra-peradilan ini kayak gitu. Dan untuk tuntutannya sendiri ya kami ada 5 tuntutan ya. Poin garis besarnya adalah kami mendorong adanya kami mendorong bagaimana kasus ini dapat terselesaikan dan juga pelaku RK itu dapat menerima hukuman sebagaimana aturan yang berlaku kayak gitu. Dan kami juga mendorong adanya restitusi yang harus diberikan kepada korban dan juga pemulihan hak-hak lain kepada korban kayak gitu. Jadi ya itu sebagian besar daripada tuntutan kami yang terdapat 5 poin itu. Dan untuk kedepannya tentu kami akan mengawal kasus ini dan juga terus berkonsolidasi terhadap gerakan-gerakan yang ada, karena memang kasus ini yang tadi saya sebutkan mungkin agak tidak mudah ya, karena melibatkan seorang pejabat publik gitu. Dan dalam perjalanannya memang kasus di Indonesia ini kalau nggak viral ya nggak ada keadilan gitu, atau no justice no viral justice kayak gitu. Nah mungkin seperti itulah dari kami. Tadi sempat disinggung juga soal tidak berlakunya perdamaian. Dalam pandangan kami, Undang-Undang TPKS memang tidak ada kata damai itu. Jadi walaupun memang hari ini narasi terbesar daripada terduga pelaku ya, itu kan memang telah berdamai kepada ibu korban. Namun kan dalam kasus ini sebenarnya dalam TPKS tidak ada perdamaian gitu loh dalam kasus kekerasan seksual ini kayak gitu. Selain menuntut hukuman yang setimpal, yang bersangkutan juga kan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota dewan. Ada nggak sih harapannya supaya dicopot? Tentu dari kita sebenarnya ingin juga mendorong MKD atau Badan Kehormatan Dewan lah kayak gitu. Jadi memang agak aneh gitu loh daripada MKD atau Badan Kehormatan Dewan ini.
Jadi pelaku sudah ditetapkan tersangka oleh kepolisian, seharusnya ada tindak tegas daripada lembaga DPRD Kota Depok itu loh. Bagaimana pelaku telah berhubungan terhadap tindakan ya pidana lah seperti itu. Dan kami tentu berharap ada tindakan tegas daripada lembaga DPRD itu. Tadi hasil di dalam perpecahannya kenapa, Bang? Jadi hasil di dalam itu kita telah menyampaikan pandangan dan pandangan kami diterima. Namun ya sebagaimana tupoksi daripada wakil pengadilan Depok mengatakan bahwa tidak bisa mengintervensi terkait putusan, namun tetap merekomendasikan kepada hakim untuk menganalisa lebih luas yang mana analisa itu akan berdampak pada putusan kayak gitu. Oke. Nama lengkapnya siapa, Bang? Izin. Muhammad Rifki Soekarno. Oke, sebagai apa di Saya di sini sebagai dari Depok Youth Movement kayak gitu. Ketua. Iya. Oke, terima kasih, Bang. Selain itu tadi juga Tribun News Depok sempat mewawancarai dari pengacara tersangka bahwasanya ia menjelaskan sidang pra peradilan akan dilanjutkan pada Selasa esok dengan memintai keterangan dari pihak kepolisian. Selain itu dari pihak pengacara tersangka juga optimis akan memenangkan sidang pra peradilan tersebut. Ia menganggap bahwasanya kasus pencabulan ataupun pelecehan seksual yang menjerat kliennya tersebut sudah dilakukan secara damai. Meski demikian nantinya saya akan menyampaikan lebih lanjut perkembangan terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Kembali ke studio.